Puji nama Tuhan, selamat bertemu kembali. Pada saat ini kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau baik. Karena kasih dan anugerah-Mu, kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan kehidupan kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada kami semua Tuhan, sehingga firman yang sebentar kami dengar, menjadi berkat di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus pasal 1, dan kita akan baca beberapa ayat di dalamnya. Yakobus 1 ayat 22, demikian bunyi firman Allah. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul, yaitu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dari tema firman Tuhan pagi hari ini, kalau kita lihat dengan firman atau ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, kelihatannya tidak sinkron, ya. Tetapi mari kita sama-sama ya mau memfokuskan mendengarkan firman Tuhan ini, bukan hanya dilihat dari ayat-ayat yang kita baca serta judulnya, tapi kita pandang ya kepada satu arah, yaitu fokus kepada kebenaran firman Tuhan ya. Jadi saya berikan judul ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dalam suratnya Yakobus mengingatkan ibadah tanpa disertai ketaatan melakukan firman Tuhan adalah bentuk penipuan terhadap diri sendiri. Dalam perikop ini, Yakobus hendak menekankan bahwa ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan berkat adalah satu, yaitu mengekang lidah. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Seperti yang kita sudah baca di dalam Yakobus 1 ayat 26 ya. Yakobus 1 ayat 26 bisa dibaca di sana ya, bisa dibaca di sana. Berarti kita menganggap bahwa diri kita beribadah, tetapi kalau kita tidak bisa mengekang lidah kita ya, itu merupakan satu penipuan bagi diri kita sendiri, maka dikatakan sia-sialah ibadahnya ya. Apalah artinya seorang tampak rajin beribadah jika ia tidak mampu mengekang lidahnya
Seorang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan seharusnya mampu mengekang lidahnya. Artinya memiliki penguasaan diri dalam hal perkataan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengekang lidah itu bukan berarti membatasi kata-kata, tetapi lebih membatasi perkataan yang sia-sia, yang sembrono, yang tidak berguna. Jika tidak mengekang lidah, ibadah menjadi tidak berguna bagi diri sendiri dan tak mendatangkan perkenanan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah praktek tentang kasih. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Itu dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 27. Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan itu berbicara tentang kasih. Yatim piatu dan janda-janda adalah golongan yang saat itu hidupnya sangat bergantung pada orang lain. Banyak orang Kristen yang gembar-gembur tentang kasih, tetapi prakteknya tidak ada terhadap saudara seiman yang hidup dalam kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Mereka sengaja menutup matanya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara-saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Sebagaimana yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Seorang Kristen yang tak punya kasih itu sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, yang disebutkan atau dituliskan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 bagian B. Dengan demikian kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, melakukan introspeksi kepada diri kita sendiri. Bagaimanakah ibadah kita? Saya mau katakan kepada kita semua pada pagi hari ini bahwa bersama dengan Yesus kita pasti bisa. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur kepadamu Tuhan, waktu yang ada ini sudah kami pergunakan di dalam kami sama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah kami dengar saat ini Tuhan, firman yang hidup, firman yang berkuasa. Oleh sebabnya Tuhan, meteraikan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hari ini kami mau berjalan dan melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Bimbing kami, pimpin kami, pegang tangan kami, agar kami tidak salah melangkah Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan menurut sesuai dengan tuntunan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampuni setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam Narwastu.